Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hoiria dari jurusan PAI. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pembahasan mengenai metodologi penelitian. Pertama yaitu mengenai perbedaan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dari segi desain, metode penelitian kuantitatif itu lebih spesifik, jelas, rinci, kemudian ditentukan secara mantap sejak awal dan menjadi pegangan langkah demi langkah. Sedangkan pada metode kualitatif, desainnya itu lebih umum, fleksibel, berkembang, dan muncul dalam proses penelitian. Dalam segi tujuan, metode kuantitatif yaitu untuk menunjukkan hubungan antar variabel, untuk menguji teori, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Sedangkan dalam metode kualitatif, tujuannya itu untuk menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menemukan teori, menggambarkan realitas yang kompleks, dan memperoleh pemahaman makna. Teknik pengumpulan data pada metode kuantitatif itu menggunakan kuesioner, observasi, dan wawancara terstruktur. Sedangkan pada metode kualitatif, teknik pengumpulan datanya itu menggunakan participant observation, in-depth interview, dokumentasi, dan triangulasi. Kemudian instrumen penelitian pada metode kuantitatif yaitu berupa tes, angket, wawancara terstruktur, instrumen yang telah terstandar. Sedangkan instrumen penelitian pada metode kualitatif yaitu peneliti sebagai instrumen. Kemudian buku catatan, tape recorder, kamera, handycam, dan lain-lain. Kemudian dari segi data, pada penelitian kuantitatif, datanya ini bersifat kuantitatif. Kemudian hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Sedangkan dalam metode kualitatif, datanya ini bersifat deskriptif kualitatif, terus berupa dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, dokumen, dan lain-lain. Kemudian dalam metode kuantitatif ini, sampelnya itu besar, bersifat representatif, sedapat mungkin random, kemudian ditentukan sejak awal. Sedangkan pada metode kualitatif, sampelnya atau sumber datanya ini kecil, tidak representatif, purposif, snowball, berkembang selama proses penelitian. Kemudian dari segi analisis, pada metode kuantitatif, analisisnya ini setelah selesai pengumpulan data, lalu bersifat deduktif, kemudian menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Sedangkan dalam metode kualitatif, analisisnya ini terus menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Terus sifatnya ini induktif, kemudian mencari pola, model, tema, teori. Kemudian dari segi hubungan dengan responden, pada metode kuantitatif ini dibuat berjarak, bahkan sering tanpa kontak supaya objektif. Kedudukan peneliti lebih tinggi dari responden dan jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, hubungan dengan responden yaitu empati, akrab, supaya memperoleh pemahaman yang mendalam. Kemudian kedudukan itu sama bahkan sebagai guru atau konsultan. Terus sifatnya ini jangka lama sampai datanya jenuh, dapat ditemukan hipotesis atau teori. Kemudian dari segi usulan desain, pada metode kuantitatif luas dan rinci, kemudian literaturnya ini berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti, prosedur yang spesifik dan rinci langkah-langkahnya, dan masalah dirumuskan dengan spesifik dan jelas. Kemudian hipotesisnya ini dirumuskan dengan jelas dan ditulis secara rinci dan jelas sebelum terjun ke lapangan. Sedangkan pada metode kualitatif, usulan desainnya ini singkat, umum, bersifat sementara. Literatur yang digunakan ini bersifat sementara, tidak menjadi pegangan utama, dan prosedurnya ini bersifat umum, seperti akan merencanakan tur atau piknik. Lalu masalah ini bersifat sementara dan akan ditemukan setelah studi pendahuluan. Kemudian tidak dirumuskan hipotesis karena justru akan menemukan hipotesis.
Terus fokus penelitiannya ini ditetapkan setelah diperoleh data awal dari lapangan. Pada penelitian kuantitatif, penelitian ini dianggap selesai setelah semua kegiatan yang direncanakan ini dapat diselesaikan. Sedangkan pada metode kualitatif, penelitian ini dianggap selesai setelah tidak ada data yang dianggap jenuh atau baru. Dalam penelitian metode kuantitatif, kepercayaan terhadap hasil penelitian ini dapat dipercaya setelah pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Sedangkan pada metode kualitatif, kepercayaan terhadap hasil penelitian ini setelah pengujian kredibilitas, depenabilitas, proses dan hasil penelitian. Bahasan yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis penelitian. Yang pertama ini berdasarkan tujuan, meliputi penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Yang kedua itu berdasarkan metode, meliputi penelitian deskriptif, sejarah, survei, ex post facto, penelitian eksperimen, kuasi eksperimen, penelitian korelasi, regresi, analisis jalur, fenomenologi etnografi, penelitian studi kasus, dan grounded teori. Nah, kemudian berdasarkan waktu, penelitian ini meliputi penelitian cross-seksional dan penelitian longitudinal. Kemudian dalam bidangnya, penelitian meliputi penelitian akademik, penelitian profesional, dan penelitian institusional. Yang ketiga yaitu mengenai populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel yaitu bagian dari populasi. Jadi sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Selanjutnya yaitu ada teknik sampling. Jadi teknik sampling ini terbagi menjadi dua. Yang pertama probability sampling dan non-probability sampling. Nah, probability sampling ini adalah teknik pengumpulan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi yang pertama simple random sampling. Dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi ini dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Kemudian yang kedua, proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Yang ketiga, disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Yang keempat, cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti ini atau sumber datanya ini sangat luas. Yang kedua yaitu non-probability sampling, yaitu teknik pengumpulan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi yang pertama sampling sistematis. Jadi sampling sistematis ini adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua yaitu sampling kuota, yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Kemudian yang ketiga yaitu sampling insidental. Jadi sampling ini yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Kemudian sampling purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kemudian ada sampling jenuh,
yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dan yang terakhir ada snowball sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Jadi dalam penentuan sampel ini pertama-tama itu dipilih 1 atau 2 orang, tetapi karena dengan 2 orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti bisa mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh 2 orang sebelumnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai variabel. Jadi variabel penelitian yaitu suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya yaitu macam-macam variabel. Yang pertama itu ada variabel independen atau variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Terus yang kedua itu ada variabel dependen atau variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi sebab karena adanya variabel bebas. Contohnya itu pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar. Jadi motivasi belajar ini menjadi variabel bebas dan hasil belajar menjadi variabel terikat. Terus selanjutnya yaitu ada variabel moderator, yaitu variabel yang mempengaruhi, bisa memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Contohnya itu hubungan semangat belajar dan hasil belajar siswa akan meningkat jika guru mampu menciptakan iklim kelas yang menyenangkan. Namun akan menurun jika guru tidak mampu menciptakan iklim belajar yang menyenangkan. Jadi guru mampu menciptakan iklim yang menyenangkan merupakan variabel moderator yang memperkuat, sedangkan guru tidak mampu menciptakan iklim belajar yang menyenangkan itu merupakan variabel moderator yang memperlemah. Selanjutnya itu variabel intervening, yaitu variabel penyela atau antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Contohnya yaitu terdapat pengaruh jumlah biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh orang tua terhadap gaya hidup mahasiswa dan akan berimbas pada IPK mahasiswa. Jadi jumlah biaya pendidikan di sini termasuk variabel independen. Kemudian gaya hidup ini yang termasuk variabel intervening, dan IPK mahasiswa di sini termasuk variabel terikat atau dependen. Selanjutnya yaitu variabel kontrol, atau yaitu variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Jadi variabel kontrol ini sering digunakan oleh peneliti bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. Contohnya, perbedaan hasil belajar siswa SD swasta dengan siswa SD negeri. Maka diperlukan variabel kontrol seperti usia kelas siswa pada materi belajar apa, yaitu mengenai teknik pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara. Wawancara di sini ada 3. Yang pertama wawancara terstruktur, yang kedua wawancara semi struktur, dan wawancara tak terstruktur. Yang pertama yaitu wawancara terstruktur, yaitu dalam melakukan wawancara ini, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Selanjutnya itu ada wawancara semi struktur, di mana dalam pelaksanaannya itu lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. Selanjutnya wawancara tak berstruktur, yaitu wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.
Jadi pedoman wawancaranya yang digunakan itu hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, yaitu kuesioner atau angket. Kuesioner ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Yang ketiga yaitu observasi. Ada observasi partisipatif. Jadi dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ini ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. Kemudian yang kedua ada observasi terus terang atau tersamar. Jadi dalam hal ini peneliti dalam melakukan pengumpulan data ini menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti ini mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Dan yang terakhir ada observasi tak berstruktur, yaitu observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti ini tidak tahu secara pasti apa yang akan diamati. Pengumpulan data dengan dokumen. Dokumen ini merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Yaitu triangulasi. Jadi teknik ini, peneliti ini menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai analisis data. Jadi analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis data di lapangan, model Miles dan Huberman. Yang pertama ada reduksi data. Jadi mereduksi data ini berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Langkah yang kedua yaitu penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dan langkah yang terakhir yaitu conclusion drawing atau verification. Jadi langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dan ada teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif yaitu menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data penelitian kuantitatif. Yang pertama statistik deskriptif dan statistik inferensial. Yang pertama yaitu statistik deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Kedua yaitu statistik inferensial, yaitu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Jadi, bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel itu diambil, berarti menggunakan statistik deskriptif. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan yaitu statistik inferensial. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sejarah penelitian tindakan kelas. Jadi dilihat dari aspek historis, penelitian tindakan kelas atau PTK ini pertama kali dikembangkan oleh seorang psikolog sosial, Kurt Lewin, pada tahun 1946. Di tempat kerjanya, dia mengembangkan model penelitian selama beberapa tahun yang kemudian terkenal sebagai action research, yaitu serangkaian eksperimen terhadap komunitas masyarakat pada waktu itu di negara Amerika Serikat.
pada masa pasca perang. Penelitian tindakan dilakukan Lewin utamanya berkaitan dengan pekerjaannya dalam bermacam-macam konteks perumahan terpadu. Pembahasan yang ke-8 yaitu mengenai langkah-langkah PTK. Yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang kedua, menganalisis masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis tindakan kelas. Yang keempat, merumuskan rencana tindakan. Yang kelima, melaksanakan tindakan. Yang keenam, menganalisis dan memaknai data. Dan yang terakhir yaitu membuat hasil laporan. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai pola PTK. Pola PTK ini ada 3. Yang pertama, pola guru sebagai peneliti. Yang kedua, pola kolaboratif. Dan yang ketiga itu pola penelitian terintegrasi. Yang pertama, pola guru sebagai peneliti, yaitu guru berperan dalam perencanaan dan dalam pelaksanaan PTK. Sedangkan pola kolaboratif ini, inisiatif untuk melaksanakan PTK ini bukan dari guru, melainkan PTK ini dirancang dan dilaksanakan oleh suatu tim yang biasanya itu terdiri dari guru, kepala sekolah, dosen LPTK, dan orang lain yang terlibat dalam tim peneliti. Sedangkan pola penelitian terintegrasi yaitu guru sama sekali tidak terlibat dalam rancangan penelitian. Inisiatif dan masalah yang akan diteliti sepenuhnya berasal dari peneliti luar. Dan pembahasan yang terakhir yang ke-10 yaitu tentang siklus atau alur PTK. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan, yang ketiga pengamatan, dan yang terakhir yaitu refleksi. Baiklah, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan tentang metodologi penelitian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.